Kita Gimana, Bi? tetap continue Kang, konsisten mengingatkan putra-putri kita nih peserta didik terutama di generasi madani. Betul. Entah itu momennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, wabarakatuh. kita ketemu lagi nih sore ini nih di GM Podcast, Sekolah Bersahabat dan Beradab. Tentunya hari ini kita mau bahas sesuatu nih yang kadang-kadang menjadi sebuah problematika remaja, yang kadang-kadang ini menjadi suatu hal-hal yang muncul di era zaman sekarang. Tentunya saya nggak sendiri nih, saya kan Kang Budin bersama narasumber kita. Ternyata kita sudah hadir adalah Bapak Kesiswaan di SMP SMK Generasi Madani. Welcome buat Abi Daus di GM Podcast kali ini. Terima kasih Kang Budin. Wah, gimana Bi kabarnya Bi? Alhamdulillah Kang Budin baik-baik aja. Kayaknya sehingga dengan nikmat yang Allah berikan ke BN ini kita bisa ngopi bareng nih. Alhamdulillah. Wah, berkahnya berarti banyak ya Bi ya. Bukan main. Di penghujung Julhijjah nih, jangan lupa. Wah. Masih bulan berkah. Kira-kira kuat yang paling utama Bi buat penghujung Julhijjah ini apa Bi? Karena emang Julhijjah kan bulan pengorbanan. Jadi berkorban dalam hal-hal yang lebih universal, bukan hanya dengan sekedar menyembelih seekor kambing ataupun kerbau, tapi juga mengorbankan baik itu ide, pemikiran, tenaga yang lebih universal. Apapun yang kita punya, potensi Berarti yang kita korbankan. harus eksplorasi Bi ya. Bukan lagi main. Potensi diri, Benar. potensi lingkungan. Jangan diam. Oh, jangan diam. Jangan diam. Kalau diam-diam aja biasanya rada-rada ini. Pokoknya kudu keluar dari zona nyaman. Betul, out of the box berarti. Dan jangan lupa Apa Bi? ngopi. Betul. Ngopi itu bikin santai, betul nggak Bi? Benar. Bikin relax, bikin semua mau Banyak pasti. komunikasi bisa berjalan insya Allah. Bener. Dan tentunya Bi, ternyata kita lagi resah sekali Bi dengan kondisi kalangan remaja saat ini. Tentunya biasanya orang tua nih. Orang tua ini kadang-kadang mungkin sudah usaha, sudah jerih payah, sudah mau mengeluarkan waktu, meluangkan waktu untuk bisa memberikan pendidikan yang baik buat putra-putrinya. Tapi kadang-kadang ada aja Bi nih kenakalan-kenakalan remaja yang sekarang tahun-tahun sekarang ini krisis moral Bi. Kira-kira gimana Bi? Ya sebetulnya kan memang ini realitas yang terjadi saat ini ya. Tapi kan sebetulnya ini bukan tentang realitas yang terjadi saat ini. Dari dulu juga itu terjadi sebetulnya Kang. Cuma mungkin nilai yang sekarang jauh gitu kan ya. Karena memang pengaruh-pengaruh teknologi yang luar biasa. Kan sebetulnya kita kembali juga pada sunatullah ya. Biar bagaimanapun kan yang namanya usia-usia pancaroba itu kan usia-usia di mana mereka sedang mencari jati diri. Apalagi bocah-bocah yang baru remaja ini kan kalau kurang-kurang bimbingan. Sebetulnya ini masalah bimbingan, masalah pemantauan gitu kan dari orang tua ataupun dari orang-orang yang di sekitar lingkungan. Betul Bi. Ya terutama juga lembaga-lembaga pendidikan. Nah itu. Nah sekarang kan juga banyak nih kasus-kasus yang lagi tren Bi. Kadang-kadang remaja malah masuk ke kantor polisi di lingkungan ternyata malah membuat suatu hal-hal di luar perkiraan yang biasanya mungkin ya di dalam masyarakat tuh membuat keresahan gitu. Dan sedangkan orang tua mungkin percaya nih bisa sama anak-anaknya yang belajar di sekolah, diberikan bimbingan. Kira-kira harusnya bagaimana Bi memandang kayak gini nih, fenomena kayak gini? Banyak faktornya ya Kang Pudin ya. Betul. Sebetulnya kadang-kadang kan mungkin terlihat baik di rumah tapi kan beda cerita. Karena memang bisa jadi karena pertemanan, komunitas, atau mungkin keluar dari rumah baik-baik saja, di perjalanan kan siapa yang tahu. Ternyata di tengah jalannya. Kita kan nggak pernah tahu itu kan. Anak-anak kita baik-baik saja, mungkin juga terbilang baik di lingkungan. Nggak taunya tiba-tiba esok lusa terdengar kabar masuk ke ke polsek. Nah ini realitas ya. Ini banyak banget yang terjadi kayak begitu. Karena memang kan bukan apa-apa. Sekali lagi memang faktor ya di era digital kita nggak bisa menutup semua informasi ya, dan kita juga harus terbuka. Cuma memang tadi solusinya adalah semua kudu peduli, semua kudu peka, tidak menyerahkan segala sesuatu porsi permasalahan hanya kepada satu pihak aja. Kadang-kadang kan juga seringkali terjadi nih pihak orang tua menyalahkan pihak sekolah atau mungkin sekolah kemudian sudah melakukan sesuai dengan prosedurnya, tapi mungkin ada juga orang tua yang nggak peduli. Makanya sepertinya solusi yang paling terajib kayaknya adalah kerjasama, membangun komunikasi yang utuh antara orang tua,
lembaga pendidikan. Nah, ini hal yang penting sebagai bentuk pengawasan ya. Karena kalau hanya menyerahkan ke sekolah, dari mereka hanya terpantau dari mulai mereka masuk gerbang, setelah keluar gerbang saja, Kang. Berarti Setelah harus solid ya, Bi, harus sinergi nih, benar, antara lembaga pendidikan dengan para orang tua. Itu kalau itu sudah terbangun ajib itu. Nah, sejauh di pengalaman Abi ya sebagai kesiswaan ya kan, di mana anak-anak kadang-kadang kasus-kasus ya, Kang. Iya, secara fundamental pasti aja nih. Wah, ombak-ombak, terpaan anginnya lagi ngidul yang ngidul, lagi ngalor yang ngalor ya, biar orang Betawi. Kadang-kadang kita kesian sama orang tua. Nah sebetulnya. Itu, misalkan contoh yang paling konkret gitu ya, yang muncul yang biasanya ada di kalangan pelajar itu biasanya apa yang Abi tanganin gitu? Yang menjadi paling dominan nih, Kang, terutama yang menjadi keresahan orang tua itu sebetulnya adalah permasalahan tawuran. Wah, sehingga kemudian ini juga menjadi pemikiran orang tua untuk menempatkan anak-anaknya di sekolah mana. Sehingga kemudian efek keamanan ini paling dominan. Makanya wajar kemudian ada orang-orang tua nih pada saat daftar, pertanyaan pertama adalah pada saat mereka daftar nih ke sekolah, tawuran gak sih nih sekolahan, kan kayak gitu tuh ya. Apalagi kan lingkar-lingkar wilayah Jalan Raya Jakarta Bogor itu, Masya Allah. Itu ajang jago itu, ajang Bang Jago itu. Kalau kita aja nama kita sama orang tuh gimana kira-kira, Bi? Ya nggak bisa. Kita sudah melakukan langkah-langkah preventif sebetulnya. Dengan orang tua pun kita seringkali melakukan. Dan di awal tahun bisa kita melakukan musyawarah bersama tuh, membangun komunikasi yang utuh. Kita undang orang tua, kemudian kita bangun kesepakatan, kesepahaman, MOU lah bahasa kerennya gitu kan ya. Berarti ada perjanjian. Bener, gitu, ada perjanjian, Kang. Tertulis gitu, Bi. Bener, bahkan itu bermaterai. Kenapa begitu? Supaya ada kesamaan gitu, ada fakta integritas di sana. Jika ini anak ada pas-pasnya dong, ini ada tahapan-tahapan. Mungkin kalau bahasa kita ada dunia kerja mah ada SP1, SP2, SP3 gitu kan ya. Tapi memang satu hal yang kita nggak tolerir terusnya di generasi madani itu tawuran. Kalau terlibat auto, Bi. Auto. Berarti dikirim roket, Bi. Kita bukan apa-apa, permasalahannya satu yang kita pegang lebih baik kita kehilangan satu untuk menyelamatkan yang 1000. Itu lebih penting. Cuman kayaknya, Bi, ini bertransformasi nih kena tawuran ini. Bahkan kadang-kadang mungkin ada yang malam-malam janjian di medsos. Betul. Ternyata senjatanya, Bi, itu Shuriken Ninja udah kalah, Bi. Naruto tuh udah kalah, Bi. Wah, gimana kira-kira, Bi? Kalau celurit bisa dibikin sepanjang galah mungkin dibikin juga kali ya, Kang. Tapi emang itu realitas. Mungkin kalau kita coba mengamati dinamika pelajar itu terutama di ranah media sosial IG aja ya, Kang. Wah, itu coba deh dibuka sekali waktu tuh ada akun-akun yang namanya tawuran. Begitu, Bi. Coba deh, Kang. Berarti referensinya tuh sampai langsung kita juga nggak tahu tuh sebetulnya apa yang dicari, tapi itu subhanallah gitu ya. Di situ kayaknya hampir terliput sampai itu teritorial tuh, Depok, Bogor, Bekasi. Dan memang tadi betul, Kang, sekarang ini kayaknya bertransformasi. Biasanya tawuran mereka kadang siang, sekarang tuh malam sampai menjelang subuh itu. Saya pernah, Bi, di lampu merah, Bi. Tiba-tiba wah, tempur, Bi. Saya bilang waduh, serem kan? Serem, Bi. Kita juga nyut panjang juga kan senjatanya. Nah, kayak gitu-gitu bisa langkah preventif nih, Bi, yang Abi lakuin buat siswa-siswa di generasi madani itu. Proteksinya selain tadi fakta integritas, terus bikin perjanjian. Kadang-kadang namanya usia pancaroba, Kang ya. Mungkin di depan kita iya, di belakang beda lagi ceritanya. Mungkin tadi ketemu dengan teman di luar gitu kan ya, atau mungkin teman yang ternyata emang bukan satu sekolah. Nah, itu banyak faktornya, Kang. Atau teman-teman di lingkungan. Bukan apa-apa, Kang ya. Sekarang itu kan bukan cuma tawuran doangan, termasuk juga obat. Nah, ini lebih bahaya lagi nih kayak gitu. Waduh, ini ada lagi yang lebih bahaya, Kang. Ini yang rusak mental sebetulnya. Judi online. Aduh, dan memang konsumennya bukan cuma anak pelajar. Jangan lupa, kan ada juga yang lebih viral. Di kisaran Bogor Selatan katanya transaksi game judi online itu terbesar, Bi. Wah, bukan main. Jangan ini menyusup ke remaja-remaja pelajar, Bi. Ya kan kalau kita nggak mau nggak bisa menafikan realitas gitu, Kang ya. Misalnya jam kos ataukah itu di rumah, ya namanya kayak begitu kan, kita siapa yang tahu. Cuma memang yang menjadi keprihatinan adalah dampak dari judi online ini nih, Kang. Nah, itu orang tua bisa sampai utang pinjam, Bi. Puguh, malah yang puguh, ngerti puguh, Kang? Puguh tahu. Uyuhan. Iya, kayak begitu, uyuhan. Itu bisa sampai ada yang jual rumah tuh sertifikat yang ngandang itu. Luar biasa kan. Baik.
Jadi kan itu juga sebuah fenomena yang memang nggak bisa kita napiin, dan itu harus ada kesinergian utuh tuh. Nah, Bener, bukan cuma sekolah doangan, enggak. Cuma apa sih rentang dari jam 7 sampai jam 1, jam 2 gitu kan, nggak Terbilang mungkin. panjang. Lebih banyak di rumah sebetulnya. iya berarti harusnya pemantauan orang tua lebih yakin ya, lebih Kita pasti. sih kalau abis sih Kang, cuma satu deh kayaknya, pesan-pesan karena memang berkaitan sama pengawasan gitu ya. Kemudian memberikan kenyamanan di rumah, perhatian juga berkaitan sama penyalahgunaan apa Sosial media, obat-obat terlarang juga di Kang, oh, iya, permasalahannya. obat terlarang. Mereka sekarang ini Kang seperti yang sampai itu terjadi lingkungan gitu ya, itu di mapping mereka dengan gaya-gaya mapping gitu, barang yang ditaruh di mana gitu, ke transaksinya kan kayak gitu ya. Sekarang apa sih yang enggak, mereka dengan transfer segala macam, kelar urusan. Canggih Bi, ya, Siapa berarti. nggak ketemu, siapa nggak kenal siapa, tapi bisa transaksi. Nah, Pokoknya udah luar biasa dah. ini berarti orang tua harus betul-betul makin mantau, nggak Betul. boleh kalah canggih sama anak-anaknya. Makanya sering-sering ngopi ini penting Kang Nah ini, sebetulnya. cuma kadang-kadang mungkin orang tua kadang-kadang ya mungkin harus banyak lebih ngobrol berarti Bi sama sekolah Ya, atau ya. konsultasi gimana Betul, Bi. betul. Di generasi Madani Bi ada nggak sih Bi ruang konsultasi gitu ngobrol gitu Bi? Kan kadang-kadang gini Kang, tingkat kepedulian nggak ada juga kan, kita nggak juga, kan orang tua juga mungkin ada yang sibuk dengan Betul. kerjanya ya, sementara kita kan aktif ya di jam-jam kerja pula kan. Betul. Sekalinya ada mungkin kan di waktu libur ya, mungkin guru juga libur, orang tua juga libur. Ya sebetulnya sih bisa-bisa aja ya. Dan kita sebetulnya membuka luas-luas pintu ruang komunikasi, sehingga kalaupun kita nggak bisa kopi darat gitu ya, Betul, Bi. kita juga kan punya grup, atau mungkin bisa japri ke lewat wali kelas, atau bisa juga ke BPBK. Di kita tuh cukup terbuka kok, insya Jadi Allah. memang ternyata mah aksesnya mudah. Benar. Tinggal bagaimana orang tua mempergunakan hal tersebut, memanfaatkannya supaya jadi sinergitas nih antara orang tua dengan pihak sekolah. Itu yang diharapin, karena biar gimana pun harus ada cuma satu kata komunikasi yang dua arah itu harus terbangun. Dampak tawuran yang rugi orang tua. Tuh bocah kalau udah ngapa-ngapa, ini bukan permasalahan ngapa-ngapanya cedera fisik lalu kemudian dibawa ke tukang urut, selesai. Nah, itu Kadang-kadang sampai taruhnya nyawa kok. Nah, itu Ini dia. kan kita juga prihatin. Nggak bisa balik. Bi. Kadang-kadang bukan cuma masuk rumah sakit yang memang pindah ke alam barzah. Nah, gitu iya, kan ya. baliknya ke ilahi Rabbi, Bi. Ini masalahnya. Ada juga yang sekarang ini sampai kalau masuk polsek itu pihak sekolah juga ditelepon Kang. Berarti sekarang itu justru pihak kepolisian ataupun instansi Polri itu kalau ada anak siswa yang memang terjerat, Tawuran gitu kan. pihak sekolahnya berarti Bi. Betul Kang. Bukan hanya orang tua tuh yang dipanggil ke polsek, Bukan tapi orang tua. pihak sekolah. Wah, Jadi kalau misalnya pihak sekolah belum datang itu sampai seminggu ya, tuh anak berarti di polsek itu Seminggu. selama seminggu Wah, gitu. itu Ini kan satu keprihatinan ya Betul, sebetulnya, dan kita harus sama-sama paham itu gitu. Orang tua juga harus paham, harus sama-sama punya informasi yang utuh gitu kan, sehingga kemudian terjadi sinergitas gitu tuh Kang tuh. luar biasa. Yang sebetulnya sih nggak ada hal yang sulit ya Kang ya, kecuali satu, komunikasi. komunikasi. Betul. Jalannya adalah komunikasi. Bener, sama ngopi bareng. Ngopi bareng. Kalau nggak ngopi bareng kayaknya nggak ketemu. Bener Luar Kang. biasa. Kira-kira ini masih bisa lanjut atau enggak Bi? Wah, kalau ngomong ini sebetulnya sih panjang, Panjang, Kang. Bi, ya? Saya juga kan hanya melihat realitas di lapangan ya. Betul. Kita juga perlu juga kayaknya suatu waktu nanti tuh Kang mendatangkan, menghadirkan psikologis ya. Psikolog. Karena ya psikolog, karena Iya. biar juga ini kan tentang warna-warni di usia pancaroba. Betul, Bi. Ya kan? Ternyata memang Kita punya kalau udah warna-warni kan ribet ya. Warna-warni, Mereka kan inginnya memberikan warna atau warna tersendiri. kalau nggak warna jadi warna. Bi. Nah iya. Kadang-kadang dibilang bentong Bi, saking warnanya. Jadi gelap Bi kalau dicampur lebih banyak. Ya kalau serius-serius juga kita juga Wah, buat apa, capek. akhirnya juga stres, Betul. ntar darah tinggi. Nah, ini yang nggak boleh. Nah, udah biasa Harus tetap saja, sehat. santai aja lah. Semua juga ya kan kita juga selalu pegang tuh, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Kadang-kadang kan kalau bicara masa, toh anak-anak juga pada dasarnya setiap orang itu baik ya Kang ya. Baik. Walaupun mungkin terlihat dia secara visual buruk, tapi kalau bicara hati itu semuanya baik gitu. Ya menginginkan juga semuanya kebaikan. Sebejat-bejatnya orang pun dia juga berharap ada pada kebaikan sebetulnya. Betul. Selalu ada momentum Bener. ingin menjadi baik. Cuma kan kalau usia pancaroba ya tadi lebih Masih mencari Bi. mencari jati diri, kemudian lebih cepat mulutnya ketimbang otaknya. Betul. Gitu kan. Lebih cepat tangannya yang bergerak ketimbang mikirnya. Betul. Kadang-kadang kemudian Bi.
Udah gitu baperan lagi. Nah, Ribet nih. repot. Ribet. Kalau nggak baperan terus apa lagi tuh? Kadang-kadang mageran Bi, bukan cuma baperan, mageran. Iya, mager juga. Mageran dan selonjoran Bi. Ya, itu emang Ini muncul kisah-kisahan itu Bi. Genjet tuh lagi luar biasa Kang ya. Nah Bi, dari tadi kan kita udah ngobrolin ternyata anak-anak itu punya suatu tingkah yang memang kadang-kadang di luar pengetahuan orang tua. Secara memang asupannya atau referensinya biasanya mereka dari media sosial, terutama yang bisa digunakan. Karena handphone memang gimana ya Bi ya, memang dipakai sehari-hari juga, dan itu kebutuhan anak-anak. Nah tapi kan sekarang orang tua sudah memilih sekolah. Sekolah sudah memberikan kanal bagaimana menjadikan sebuah komunikasi supaya sinergi. Nah, kira-kira nih dari kegiatan-kegiatan sekolah gitu ya, yang biasa Abi prakarsa itu bagaimana? Kira-kira sekolah tuh untuk pembinaan karakter, bela negara, spiritualitas, terus bagaimana pencapaian prestasinya. Kira-kira apa aja sih Bi yang ada nih di generasi Madani Bi? Gini Kang, sebetulnya ya, secara pribadi saya yakin semua sekolah-sekolah gitu, termasuk juga game mengupgrade diri. Artinya coba bersenyawa dengan realitas-realitas yang terjadi lalu kemudian mencari solusi-solusi kan kayak begitu. Itu udah pastilah. Pasti. Dan kita juga tetap secara internal kita di generasi Madani gitu ya, terutama di SMP, di SMK juga, di SMP terutama karena ini dinamikanya lebih dominan di SMP ya. Kalau dibanding SMK insya Allah mereka juga udah cukup bisa mengerti dan memahami lah. Sampai kita juga bukan cuma ruang-ruang khusus, ada waktu khusus juga tuh Kang. Berkaitan dengan pembangunan karakter tuh lewat pendekatan emosional antara wali kelas dengan anak-anaknya wali ya. kelas dengan anak-anak, ada waktu sendiri. Betul, dan itu menjadi program BPBK sehingga kemudian tercipta komunikasi yang baik ya sebetulnya. Cakep berarti ini ya. Bukan lagi main Kang. Cuma memang kan lagi-lagi kita tetap membangun aturan main, mencari formula-formula. Cuma memang kan kadang-kadang ada saja, nggak nutup kemungkinan. Jangan lupa Kang, kita juga kan nobody's perfect. Betul. Tidak ada yang sempurna. Betul, nggak ada yang sempurna. Tapi tetap aja formula-formula itu selalu dikembangkan berarti di generasi Madani. Sepakat Kang, baik ke ranah keagamaannya. Betul. Gitu kan ya. Belum lagi juga kadang-kadang juga kita menghadirkan pula Kang narasumber-narasumber dari luar untuk pengetahuan yang coba kita korelasiin dengan fenomena yang ada. Contoh kecil, kita juga kan suka juga tuh Kang menghadirkan dari tim kesehatan. Kadang juga kita menghadirkan kawan-kawan dari Polsek sebagai narasumber, Binmas. Di luar itu juga secara konteks seperti saya sampaikan tadi Kang, di generasi Madani itu baik dari yayasan maupun satuan pendidikan sekolah di SMP itu di awal tahun kita selalu melakukan komunikasi utuh dengan orang tua. Nah ini nih yang dipegang itu yang kita pegang. Cuma kan kadang-kadang juga kan orang tua juga suka aja entah karena sedang berbagai hal nggak hadir gitu ya. Tapi kita maklumilah. Yang penting tadi ada kesepakatan yang terbangun saja, itu aja dulu intinya. Dan kesepahaman yang dibangun ya, kesepahaman sebetulnya, kesepahaman. Karena orang tua mengamanatkan pendidikan putra-putrinya di generasi Madani nih, Bi. Benar, kesepahaman penting, jangan sampai salah paham atau paham yang salah. Nah, ini ribet tuh. Nah, itu yang ribet Bi tuh. Kadang-kadang kudu kopi bareng. Kopi bareng. Kalau nggak kopdar ribet, Bi. Harus banyak ngobrol, banyak komunikasi. Betul, itu penting. Itu penting. Satu tegukan pahitnya tapi tetap menenteramkan jiwa kalau kopi. Itu filosofi Kang. Filosofi. Tapi saya nggak ngelihat Kang Pudin tuh kopi hitam. Oh saya enggak Bi. Oh gitu ya. Saya kopinya kopi coklat Bi. Siap. Karena coklat itu katanya. Dan berbeda itu nggak masalah kan ya. Yang penting saling menghargai kan. Iya Bi. Yang ngeteh, yang ngopi, yang air putih. Betul. Apalagi air putih jangan sampai dia nggak air dukun itu karena lagi ada fenomena yang lagi viral juga kan itu kan. Cek hodam Bi. Cek hodam. Apa sih itu? Cek hodam Bi. Wah itu kalau itu dipercaya Kang itu bisa masuk ke ranah syirik gitu Kang. Wah itu yang nah ini bahaya. Ini secara syariat ya. Bukan cuma buat yang online, muslim. Bi. Oh iya. Ternyata ginian juga jadi fenomena baru Bi. Cek hodam Bi. Kalau saya Kang Pudin apa hodamnya? Buntut cicak ya Bi. Agak ogel-ogel. Bukan kadal buntut dua bukan. Ya, bukan kadal buntung ya. Oke Kang. Enggak kita intermezzo aja ya. Tapi kadang-kadang memang harus mencairkan. Betul. Tapi lagi-lagi itu fenomena yang terjadi dan orang tua juga udah tahu itu tuh tentang cek hodam. Saya khawatirnya kalau nggak ada bimbingan orang tua bisa fatal pula itu akhirnya masuk ke lembah kemusyrikan, kesyirikan ya.
Karena biar gimana juga buat yang muslim tetap harus menjaga batasan-batasan gitu. Betul. Jangan sampai melabrak hal-hal yang memang itu berkaitan dengan syariat. Itu yang pertama. Kemudian juga judi online kita bahas itu, ini juga menjadi sebuah hal yang memang fenomena yang merugikan ini. Kan lucu Kang. Sampai yang viral itu kan bukan saja anak-anak usia remaja itu. Betul, kan dewasa, orang berumah semua tangga hancur gitu kan, atau orang tua keluarga hancur gara-gara judi online. Atau hancur. gimana di pemerintahan ada juga. Banyak. Kan apa kan sudah kita ada nggak ya, Bi, kita ya. nggak melebar, Ya, tapi gitu. emang ada kan Ada ya. ada Bi. Hancur lah sudah satu negara kalau gitu. Kadang-kadang itu ya begitu lebih ya namanya juga. Iya itu realitas ya, realitas. Kang ya. Tapi Kita nggak mudah-mudahan- kesana ya sebetulnya, kita nggak bahas kesana. Tapi mudah-mudahan ini orang tua juga melihat dan melek tentang kondisi melek. seperti ini. betul. Karena kondisinya asupan di dunia maya ini luar biasa kadang Bi. Cepat sekali. Sepakat Kang. Dibandingkan zaman dulu kita mungkin ya belajar harus buka buku gitu ya. Sekarang berita-berita itu diasupnya cepat sekali Bi. Sepakat. Nah kira-kira nih pandangan ke depan Abi ini bisa dibagikan nih tips-tipsnya buat orang tua. Harus cari lembaga pendidikan yang bagaimana, harus menempatkan pendidikan anak-anak yang bagaimana. Betul, Biasanya kan betul. orang tua gini, udahlah nggak usah jauh-jauh, anaknya maunya aja gitu. Betul. Cuman Kadang-kadang kondisinya harus begini. akhirnya khawatirnya kita kalah juga sama anak ya. Betul Bi. Anak pengen kesananya sekedar ikut-ikutan teman dan sebagainya. Sementara pendidikan ini adalah aset dunia akhirat sebetulnya. Nah, itu. Orang tua itu harus megang kartu as juga. Artinya mengarahkan anak juga penting. Atau kalau perlu tidak sekedar ikut-ikutan anaknya juga. Ya udah, betul sih yang sekolah anak betul. Tapi jangan lupa mengarahkan itu penting. Karena sekali lagi bahwa anak itu juga aset gitu buat orang tua. Aset dunia akhirat. Betul, setidaknya mengakses sekolah yang aman penting. Karena kan sekolah itu juga kan bukan sekedar pinter doangan ya. Betul, berarti aman yang pertama ya, sekolah aman. Betul. Seperti temanya game apa Kang? Bersahabat dan beradab. Bersahabat dan beradab. Nah, itu juga penting. Jadi ilmu doang juga nggak cukup. Nggak cukup Bi. Benar. Angka-angka doang nggak cukup Bi. Benar. Harus ada karakter yang dibangun Bi. Penting itu. Itu yang penting. Apalagi Bi? Tipsnya Bi. Ini di mau tahun ajaran baru soalnya orang tuh biasanya masih gamang nih Bi. Memilih sekolah yang aman, kemudian juga dengan program-program pilihan. Kalau emang SMP yang memang sekarang kan biar gimana pun sekolah juga sekarang menjadi keluhan juga sih sebenarnya di sebagian orang tua. Sampailah kuping-kuping tentang P5. Tapi itu sebetulnya kalau memang P5 itu adalah membangun jasmani dan rohani. Bener, sebetulnya secara utuh ya. Ada kerjasama gitu kan ya. Kemudian membangun juga kebersamaan. Gotong royong ya. Sebetulnya melihat program dari sebuah sekolah juga penting. Orang tuh juga kudu melek di sebelah sini Kang. Jadi jangan sekedar udah masukin aja. Wah enggak juga lah. Harus juga selektif. Betul selektif. Betul, aman, harus selektif. Betul Kang. Karena orang tua kita juga pengennya simpel-simpel aja lah. Sekolah aman, anak sekolah terjaga keamanannya, kemudian juga outputnya apa yang diinginkan juga tercapai. Betul. Gitu kan ya. Karena biar bagaimanapun yang namanya sekolah belajar itu kan cuma satu sebetulnya perubahan. Betul. Dari nggak bisa jadi bisa, jadi nggak tahu jadi tahu, dari nggak baik jadi baik, seperti itu kan ya. Nah, bukan hanya sekedar pinter doangan. Kalau pinter doangan di rumah juga bisa. Asal nggak selonjoran, asal nggak tadi bahasa kamu itu apa? Mager gitu kan. Keluar dari zona nyaman. Harus keluar dari zona nyaman. Karena belajar dimanapun bisa. Benar. Tapi harus selektif, harus aman, harus bersahabat, melihat paradigma yang menuntun adabnya lebih baik, perbaikan gitu ya Bi ya. Generasi Madani gimana Kang? Luar biasa. Generasi Madani, wah Bi, ini mah bukan saya yang ini ya Bi ya, tapi Abi dia. Pasti Abi dia tahu sendiri. Putra-putrinya luar biasa, prospeknya luar biasa. Tinggal bagaimana nanti berkembang lagi. Karena support orang itu juga penting Bi. Betul Kang, betul gitu, Kang. Tinggal kita... Di SMK juga Kang sekarang di GM, di Generasi Madani kita juga coba mengupgrade di ranah fasilitas Kang. Sekarang itu di SMK itu kelas-kelasnya udah ber-AC semua loh Kang. Supaya kenyamanan belajar itu bisa terbangun. Berharap juga setiap kelas tuh ada wifi-nya Kang. Wah itu Bi. Tapi bukan buat mabar loh Kang. Oh iya bukan. Waktu dia salah gunain nih, makanya perlu juga dikondisiin secara dibangunlah regulasinya. Berarti sekarang sudah AC. Pengennya yang kedua itu pengennya lanjutannya. Nanti ada lagi. Setiap kelas tapi kan udah ada audio visual juga tiap audio kelas. Visual. Ada ya. Karena memang juga penilaian yang ada di game itu kan CBT Kang. Jadi kalau misalnya
kayaknya sih berharap gitu ya tahun ini di ajaran 2024-2025 semua kelas tuh harus berwifi gitu, itu supaya menunjang juga menunjang ya. juga kan. Cuma jangan salah gunain. Iya. Udah adem, pengennya malah Adem, wattnya kabar. juga. Padahal ada tugas malah di Nah, itu. beda cerita. Tapi anak-anak sekarang jago-jago pasti Bi. Oh iya percayalah, mereka lebih pintar kok dibanding zaman era-era sebelumnya. Karena gitu zaman kan. itu memang berubah Bi. Ya seperti tadi lah Kang, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masa. Wah, berarti prestasi sudah dimiliki. Insya Allah, Nama. Kak. Bahkan kemarin terdengar Bi katanya di tingkat kabupaten salah satu sekolah pelopor pertama Bi yang membuat festival film. Iya betul. Ternyata di Generasi Madani Bi SMK-nya. Betul Kang, dan ini kita lakukan rutinitas setiap tahun loh Kang. Mantap Dan nih. itu filmnya itu diproduksi bukan oleh satu institusi, tapi itu dari satu kelas Kang. Wah, satu Jadi kelas. kelas-kelas yang ada kan sekarang memang ada dua nih Kang, jurusan ada broadcast, ada multimedia dan ada Iya. broadcast. Itu kelas 10-nya itu udah memproduksi film. Film sendiri. Kelas 11 produksi film, kelas 12 produksi film. Kemudian itu kita bukannya Dikemas. diadu ya. Wah, Iya, dikemas. ya, betul, dikemas demikian rupa lalu kemudian kita berikan apresiasi, kita Nah. berikan reward. Tentunya buat mana yang terbaik. Kita hadirkan juga tuh Kang. Apa? Biasanya pada saat festival film itu dewan juri dari luar Kang, yang memang praktisi ahlinya. Betul. Wah, luar biasa. Biar ada objektivitas di sana. Jadi anak-anak dibangun skillnya, memproduksi sendiri, Betul. sampai akhirnya diuji kembali oleh dewan gurunya. Terobosannya Ternyata seperti itu, Kang. didatangin lagi juri ahlinya. Nah, Emang di Generasi Madani doang nih yang luar biasa. dan mudah-mudahan dengan kelas ber-AC lebih nyaman pembelajarannya, kemudian Betul, lebih Bi. produktif. Tapi Dan- katanya rencana ke depan juga robotik juga lagi dikembangkan lagi, Bi. Betul, sebetulnya Sampai ajur software. dari RPL itu PPLG ya. PPLG kelas sekarang. 10-nya itu beliau itu tahun kemarin memang karena berbagai hal ya. Itu ingin juga memfestivalkan robotiknya Kang. Robotiknya. Betul. Wah, luar Jadi biasa. dari nol didokumentasikan lalu kemudian juga dihadirkan tim dari luar penguji. Nah, berharap sih tahun depan bisa Jadi pelopor lagi nih Bi ya. betul, mimpi itu bisa SMK jadi gitu. kenyataan. Luar biasa. Baik Bi, kayaknya cukup sampai di sini nih pertemuan Baik, kita. Kang Budi. Saya ucapkan terima kasih banyak Abi sudah hadir. Intinya apa nih Kang berarti? Ngopi dan kopdar. Dan jangan lupa Jangan lupa apa Bi? daftarkan Daftarkan diri putra putri ya di Generasi Madani. Betul. Abi ada kata-kata untuk biasa orang tua ini biar lagi bingung-bingung Bi buat nyari sekolah. Sedangkan Generasi Madani lagi buka lebar-lebar. nih. Baik. Ayah bunda masih ada kuota untuk di SMP Generasi Madani dan di SMK Generasi Madani. Jadi kalau memang mau memasukkan putra-putrinya ke SMP Generasi Madani itu masih ada kuota, dan di SMK masih kita buka 2 jurusan yaitu PPLG dan juga broadcast. Jadi kalau memang putra-putrinya berminat mencari sekolah yang memang mau mengambil jurusan PPLG dan broadcast, insya Allah Generasi Madani bisa menjadi Kanal yang tepat. Insya Allah Luar Kang Budi. biasa. Tempatnya luar biasa. Insya Allah. Gurunya luar biasa. Dan mangga untuk informasi bisa datang langsung atau chat gitu kan. Bisa. Nah, kali mungkin lewat IG mau Bisa DM di IG, atau ada IG Insya OSIS Allah. Generasi Madani, ada yang lain-lain. Nomornya juga bisa. Iya, sekarang udah bukan zaman batu loh Kang. Betul. Gampang banget mau nyari informasi apapun gitu. Satset pokoknya. Betul. Wah, terima kasih Bi sekali lagi. Baik, Kang Buden. Mudah-mudahan Abi sehat. Sama-sama, Kita ketemu Kang lagi. Budi. Jangan bosan-bosan ketemu saya Bi buat podcast yang bawel ini ya. Tapi ini emang bersih banget di meja Kang ya. Luar biasa Bi. Sampai bersihnya. Baik. Yang penting kita menyala Bi. Sepakat. Ya, luar biasa. Menyala. Ya, jangan lupa sekali lagi yang ingin mau mendaftarkan putra-putrinya di Generasi Madani langsung datangi saja Sekretariat PPDB Generasi Madani. Tentunya dibuka dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang di hari kerja. Tapi kalau hari weekend ternyata buka juga dari jam 7 sampai jam 12. Tentunya jangan lupa daftarkan. Generasi Madani masih buka lebar-lebar peluang untuk pendidikan putra-putri ayah bunda. Tentunya di SMK ada PPLG dan broadcasting, dan di SMP tentunya ada program-program unggulan, pembinaan karakter, kepemimpinan, bela negara, tahfidz, tahsin, dan fikih. Betul, Dan Bang. itu pastinya menjadi sebuah ladang jariah tadi ya Bi ya. Insya Allah. Bahwasanya dunia akhirat, bahwasanya putra-putri kita supaya mendapat pendidikan yang lebih baik. Terima kasih, sampai ketemu lagi di acara GM Podcast. Sekolah bersahabat dan beradab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.